Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik AW. Banyak pembahasan tentang mesin, transmisi, bodi, lain sebagainya interior yang sudah saya bikin videonya baik di TikTok maupun di YouTube. Saya sampai lupa bagaimana cara ngecek mesin atau menandakan mesin itu masih sehat atau enggak. Nah, itu. Ini yang saya lupa malahan. Jadi kali ini bakalan kita bahas bagaimana melihat mesin mobil tersebut layak diambil, mesinnya bagus atau enggak. Kalau teman-teman yang cari mesin, ibaratnya mesinnya harus sehat, lain sebagainya itu kan. Nah, biasanya saya awali dengan membuka tutup pengisian oli seperti ini. Nah, kalau sudah ini kita lihat aja di dalam tuh. Kalau bersih, tidak ada slug, lain sebagainya. Nah, kita bisa mengindikasikan bahwasanya mobil tersebut perawatannya bagus. Nah, perawatannya bagus. Habis itu cek juga ada tetesan oli, rembesan lain sebagainya seperti ini. Kemudian cek juga baut-baut seperti ini sudah pernah dibuka, bongkar atau belum. Karena bisa mengindikasikan juga bahwasanya kalau baut-baut tersebut sudah dibuka, otomatis sudah ada perbaikan besar dari mesin tersebut. Biasanya seperti itu kalau sepengalaman saya di bengkel. Nah, kemudian kalau sudah teman-teman pastikan semuanya kondisinya itu bagus, teman-teman bisa coba starter mobilnya seperti ini. Enaknya memang mesinnya itu masih dingin, dari semalam belum dihidupin. Kemudian teman-teman cek. Nah, ini kan starternya dingin. Starternya yang dingin, tapi mesin sudah panas karena mobil baru saja saya bawa jalan. Nah, dari seperti ini, teman-teman bisa nandain juga mesin mobil ini kelihatan sehat atau enggak. Dengar dari suaranya, dia halus kah atau kasar kah? Kalau standar mesin itu kan teman-teman tahu lah pasti, nggak ada suara-suara aneh, lain sebagainya, pokoknya nggak ada suara ngelata, nggak ada suara gimana ya, klep. Nah, biasanya ada suara klep gitu, kayak tak 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 gitu kan. Tapi ini kan ya standar. Nah, ini gasnya agak belum stabil karena throttle body baru saja saya bersihkan tadi. Nah, ini kalau teman-teman sudah bisa pastikan suaranya halus, lain sebagainya, di gas dia responsif, tidak ada bocoran, lain sebagainya, itu udah termasuk kategori mesin yang direkomendasikan mobil tersebut untuk diambil. Ini kita bicara dalam keadaan second ya, mobil dalam keadaan second. Jadi kalau baru nggak perlu ditiru hal-hal seperti ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam kalau mesin sudah dihidupkan. Nah, seperti ini. Sorry, saya buka ini jendela biar cahayanya masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa pastikan lagi lewat dari indikator. Cek di indikator, biasanya kalau mesin ada masalah, sensor-sensor mesin itu pasti udah ngedetect. Pasti muncul check engine di sini. Dan cara memastikan cek engine tersebut tidak diakali atau gimana-gimana, teman-teman bisa matikan dulu. Habis itu hidupin. Kelihatan ya, cek engine nyala. Nah, kalau dia hilang berarti lampu cek engine sudah dimatikan, atau lampu cek engine bisa aja di jumper sama lampu aki. Nah, untuk menangani hal tersebut biasanya pakai alat scan. Kalau teman-teman nggak ada atau apa, ya teman-teman bisa ajak mekanik atau mobil dibawa ke bengkel resmi bisa juga. Dan biasanya ya, kalau mobil saya kalau pagi itu masih kondensasi dia atau ngembun lain sebagainya. Dia biasanya ada tetesan air di knalpot. Kalau sudah ada tetesan air di knalpot, itu bisa jadi menandakan juga bahwasanya mobil tersebut kondisinya baik. Karena pembakaran yang ada di mesin itu habis terbakar dan terbuang ke knalpot. Sehingga terjadilah kondensasi di dalam knalpot. Biasanya kondensasi tersebut pun terjadi ketika knalpot tersebut berbahan besi. Nah, kalau bahannya udah aluminium atau lain sebagainya, kayak mobil-mobil Eropa itu kan aluminium, itu biasanya jarang terjadi kondensasi tersebut. Nah, banyak juga pembahasan dari teman-teman. Banyak yang nanya juga, "Bang, pilih mana? Mobil dengan mesin bagus tapi bodinya jelek, interiornya jelek, atau interiornya rapi, bodinya rapi, tapi mesin minta bongkar?" Kalau menurut saya pribadi,
tapi nggak tahu pendapat teman-teman semuanya ya. Kalau saya lebih pilih interior rapi seperti ini, bodinya rapi, lempengan oke, ngaleng, bodinya ngaleng, tapi mesinnya rusak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena biaya merapikan interior dan eksterior dengan cat ulang lain sebagainya jauh lebih besar daripada kita harus perbaikan dalam mesin. Kalau mesin, anggap nih, mesin minta bongkar ya, mesin minta bongkar mesin atau overhaul lain sebagainya, itu cuman butuh biaya sekitar 15-16 juta. Itu sudah masuk part full. Tapi ini khusus Avanza Xenia kelas itu aja ya, bensin lah pokoknya. Dia cuman butuh biaya ya sekitar 15-16 jutaan. Itu udah masuk part ori semuanya, linernya ori, piston lain sebagainya, ringnya juga kita kasih ori. Nah, biayanya cuma segitu. Mesin bisa kembali segar lagi. Sama halnya seperti keluaran dari pabrik. Tapi kalau interior dan eksterior butuh biaya banyak untuk bisa menghasilkan interior yang rapi. Ini contoh aja ya, rapi seperti ini, dashboardnya rapi seperti ini. Terlebih ya, ketika mobil tersebut dipakai dengan asal-asalan dan kurang perawatan, biasanya dashboard tersebut sudah lecet-lecet lain sebagainya. Nah, bayangin nggak, kalau sudah dashboardnya lecet, licin lain sebagainya, sudah ada pecah-pecah mungkin. Kebayang nggak berapa biaya yang harus dikeluarkan lagi untuk beli dashboard baru biar tampilannya bisa rapi lagi seperti ini. Maksudnya orisinil. Itulah alasan kenapa saya lebih pilih interior rapi, bodi rapi, tapi mesinnya minta bongkar, daripada harus dapat mobil yang mesinnya sehat tapi bodinya jelek. Tapi dengan catatan lagi, yang saya bilang tadi, interior rapi, eksterior rapi, mesin minta bongkar, tapi dengan harga yang justru di bawah harga pasaran. Misalkan kayak gini, pasaran 115, dia cuma jual 95 juta dengan PR, mesin minta dibongkar, itu masih saya ambil. Tapi dengan catatan lagi, kondisi interior ya harus orisinil seperti ini, bodi harus orisinil, baru oke untuk diambil. Bang, kenapa bang nggak pilih mesin yang bagus? Mesin itu penanganannya paling gampang. Menurut saya, penanganan mesin itu jauh lebih gampang daripada harus penanganan eksterior dan interior. Terlebih kondisi eksteriornya itu sudah ada yang korosi, sudah ada yang ngarat lain sebagainya. Kolongnya juga sudah ada yang korosi, harus tempel panel lain sebagainya. Kondisinya tidak akan bisa seorisinil mobil keluaran pabrik. Pasti ada cacatnya. Tapi kalau mesin, penanganannya mudah, gampang. Kalau menurut saya pribadi lagi ya. Oke ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semuanya yang tadinya bimbang mau pilih bodi bagus mesin jelek atau mesin bagus bodi jelek. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.